dia. Lalu yang mengejutkan sebetulnya di sini, waktu Yesus berusia 12 tahun, hilang dan ditemukan di bait Allah, mereka kaget. Yesus sudah jago sekali di bait Allah, berdebat atau bertanya jawab soal Torah. Nah, dari mana dia dapat pengetahuan itu? Orang-orang semua pada bingung. Kita pasti gampang aja jawab, wah dia kan anak Allah. Ya, jangan lupa, Yesus sebagai manusia. Dia pulang ke Nazaret, dia patuh juga kepada Yusuf dan Maria, seperti tidak ada apa-apa di situ. Dan ketika Yesus tampil di depan umum, Yusuf tampaknya sudah tidak ada lagi, ya, karena di situ dikatakan hanya ibu dan saudara-saudara Yesus, jadi kita perkirakan dia sudah meninggal. Nah, dari mana kita tahu riwayat Yusuf ini kira-kira? Ya, cerita tentang masa kanak-kanak Yesus. Nah, itu kita bisa dapat peroleh dari teks-teks tulisan-tulisan apokrif, ya, yang muncul sekitar abad kedua bahkan sampai abad keempat Masehi. Ya, teks-teks ini ada cukup banyak sebetulnya tentang Yusuf maupun tentang Yesus juga Maria. Kalau Anda baca misalnya Proto-Evangelium Yakobi, itu ceritanya lucu-lucu tentang Yoakim dan Ana, ya Maria, Yusuf, ya Yusuf yang sudah agak tua, malu-malu dapat istri Maria, ya. Ceritanya menarik, ya masa kecilnya, lalu ada Injil Thomas, kemudian ada Injil Matius. Ya ini Injil Thomas tentang masa kecil Yesus ini konyol sekali, banyak yang konyol-konyol ceritanya. Ini yang saya katakan, teks-teks yang diberikan kepada kita tentang tokoh-tokoh ini kemungkinan besar itu hanya omong kosong, hanya cerita-cerita lucu untuk memuaskan keingintahuan kita akan masa kecil Yesus maupun masa kecil atau kehidupan Yusuf dan Maria yang tidak banyak diceritakan di dalam Injil. Jadi orang terus mencari ada apa dengan mereka. Nah, karena tidak menemukan, ya dibuatlah cerita-cerita lucu atau cerita-cerita yang membesar-besarkan kehebatan mereka. Ya, yang kita kenal dengan tulisan apokrif. Ya, boleh dibaca untuk senyum-senyum sedikit, ya untuk hiburan. Ya, misalnya salah satu contoh ya di Injil Thomas misalnya dikatakan Yesus, Maria dan Yusuf pergi ke Mesir. Wah, dia capek sekali di jalan, berkeringat, haus, lapar, tidak bisa apa-apa di situ. Akhirnya apa? Tuhan memberikan dia mukjizat air. Tiba-tiba ada air di situ, ada Yesus bisa atur yang kecil-kecil itu menjadi kolam besar. Kemudian mereka mau mandi, tapi ketika mandi, ya sebelum baru buka bajunya, bajunya Yesus itu sudah penuh dengan keringat. Dan keringatnya banyak luar biasa. Akhirnya Maria harus peres keringatnya itu. Lalu dari keringat itu tiba-tiba ada orang sakit di sampingnya, ada orang sakit kusta, kena keringatnya Yesus itu sembuh, ya, sembuh dari situ. Mereka lalu melanjutkan juga perjalanannya, lalu di tengah jalan Yesus mau dirampok, ya, mau dijegal di situ oleh penjahat. Satu penjahat namanya Titus, satu Markus. Tapi waktu Titus mau ngambil Yesus, dia kaget, wah anak ini kok kayak bersinar-sinar, menampilkan sesuatu yang menimbulkan belas kasihan, rasa ndak enak. Akhirnya Titus pikir, wah jangan-jangan, saya ndak mau ambil anak ini, saya ndak mau dia tangkap dia atau ambil dia, larikan dia, ndak jadi. Tapi temannya Markus karena dia dalam satu rombongan, dia bilang, bagaimana kamu ini, kita sudah punya kesempatan bagus, mendapat uang bagus dari menangkap orang ini, kau sekarang tidak mau. Akhirnya mereka berdua yang bertengkar. Ya, Titus sama Markus bertengkar seru sekali. Tapi Titus ini ngotot untuk tidak mengambil Yesus
Dan karena temannya itu mengatakan demi uang, dia ngotot mau ambil Yesus, akhirnya Titus bersukarela memberikan dia uang 30 keping perak. Ya, sehingga Markus akhirnya tidak jadi mengambil Yesus. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka pergi, selamat dari penangkapan itu, di perampokan itu, Yesus berkata kepada Maria, "Ma, nanti loh Ma, sekitar 30 tahun lagi, aku nanti disalib bersama 2 orang penjahat. Ya orang itu tadi, Ma." Dia bilang gitu. Ternyata betul ketika Yesus disalib, nah itulah Titus sama Markus itulah yang ada di samping Yesus. Titus yang baik hati, diajak Yesus, hari ini juga engkau masuk surga, yang lainnya ini masuk neraka. Nah itu, jadi cerita-cerita konyol begitu kan menarik untuk hiburan ya sedikit. Tapi hanya untuk apa ya, memuaskan keingintahuan orang Yesus tuh kayak apa sih masa kecilnya. Yusuf itu seperti apa sih kerja kerasnya, juga Maria. Nah, muncullah cerita-cerita yang demikian. Ini banyak sekali. Masih ada lagi teks-teks lain yang berbicara tentang masa kecil Yesus di dalam teks-teks apokrif. Tapi ya kebenarannya sangat kecil ya, sulit diterima dan sulit dipertanggungjawabkan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Yusuf tukang kayu itu matinya itu pada usia 111 tahun. Ini juga sulit dipercaya, gimana dia hidup 111 tahun, ada apa? Ya ini intinya hanya sebenarnya mau menunjukkan hebatnya si Yusuf ini, yang kemungkinan besar sudah cukup berumur ketika menikah dengan Maria. Menariknya, gereja itu menghormati Yusuf luar biasa. Ada banyak gelar-gelar yang diberikan kepada Yusuf, apalagi tahun ini tahun Yusuf, muncullah kehebatan-kehebatan Yusuf. Ya, mungkin penyakit kita juga akan mencari-cari supaya Yusuf kelihatan hebat. Ya, supaya dia kelihatan hebat, layak untuk dijadikan teladan. Nah, seperti Redemptorus Custos ya, Redemptoris Custos misalnya mengatakan, Yusuf ini luar biasa, patut dihormati gereja sebagai kepala keluarga kudus, memberikan kepada gereja suatu contoh teladan bagi keluarga manusia demi keselamatan dan kekudusan. Nah ini, jadi Yusuf contoh orang yang kudus, yang berkat jasanya keselamatan pun terwujud di dunia ini. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan Yusuf dihormati sebagai pelindung orang-orang yang menghadapi kematian dengan bahagia. Jadi supaya mati bahagia, tuh ngomong sama Yusuf. Saya tidak tahu apa alasannya, apakah karena Yusuf itu suka tidur bagaimana. Ini menghadapi kematian yang bahagia. Lalu gereja juga berdasarkan ensiklik Quam Plurius dari Paus Leo ke-13 itu menyatakan bahwa itu gereja itu menghormati Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Ya, gereja semesta. Mengapa? Karena pada masanya dia itu pelindung yang taat hukum dan wajar, kepala dan pembela keluarga kudus. Jadi karena dia sudah melakukan hal yang luar biasa bagi keluarga kudus, melindungi mereka, taat kepada hukum. Ya, jadi kita lihat di sini nanti peran dia, teladan yang diberikan, dia taat sekali kepada hukum, tidak mau melanggar hukum. Lalu tepat dan layaklah dengan martabat Yusuf, jika dengan cara yang sama seperti yang dulu dilaksanakannya dalam menjaga keluarga Nazaret tanpa henti, kini ia juga menjaga dan membela sebagai pelindung surgawi atas gereja Kristus. Jadi dia juga dihormati seperti itu. Nah, ada apa sih dengan dia? Apakah peran Yusuf di dalam keluarga itu hanya sebatas penjaga? Kalau kita lihat Yesus itu pandai sekali dengan Torah,
Bahkan dia bisa merevisi Taurat. Ya. Kan ada tertulis, ya, ada tertulis, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, dia kan selalu baik. Kalau Anda lihat di Matius bab 5, ayat berapa tuh, mulai ayat 19, 30, mulai ayat 27. Itu bagaimana dia merevisi teks-teks ya. Jangan membunuh, ada terus jangan membunuh. Tapi siapa yang marah kepada saudaranya harus dibawa ke mahkamah. Dia mengubah teks-teks perjanjian lama, mengubah Torah. Dan tidak ada yang protes zaman itu. Tidak ada yang ngamuk. Mereka ini kan orang-orang Yahudi. Seandainya Torah diubah, apa mereka tidak marah? Tapi kenapa Yesus bisa melakukan itu dan tidak banyak yang protes? Ya, bahwa engkau mengubah apa ini Torah yang sudah ada. Kok engkau seakan-akan memberi Torah yang baru. Dan kita lihat di Lukas 24 itu semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban yang diberikannya. Loh, kok bisa? Dapatnya dari mana? Nah, ini yang saya katakan tadi, orang gampang aja jawab, dia kan Tuhan. Kita lupa bahwa dia manusia. Begitu mudahnya kita mengira, Yesus itu nggak belajar apa-apa, sudah tahu semua. Kita lupa bahwa dia manusia. Akibatnya memang bisa berbahaya. Menurut saya, kita terjebak di dalam cara pikir gnostisisme, ya, ajaran gnostik, atau doketisme. Kita tidak mengakui betul-betul bahwa Yesus itu 100% manusia. Lah kalau dia 100% manusia, dia harus belajar. Dia harus mengikuti proses, tidak langsung jadi instan. Ada prosesnya. Harus ikut naturalnya, alaminya seperti apa. Kalau tidak, kita nanti seperti orang gnostik, orang doketisme, ya Yesus itu cuma kelihatannya saja manusia. Dia bukan manusia. Dia pura-pura, Allah yang pura-pura jadi manusia. Tapi efeknya sangat berbahaya. Orang lalu kurang menghargai tindakan-tindakan manusiawi. Hidup moralnya tidak karuan. Bahkan dia pikir perbuatan Yesus yang duniawi ini tidak banyak gunanya. Yang penting bagaimana dia sebagai Allah turun memberi pencerahan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Ini sangat berbahaya. Kurang melihat tindakan-tindakan manusia, tindakan-tindakan moral yang sangat berpengaruh besar bagi keselamatan juga. Ini bahaya. Hanya melihat Yesus sebagai Allah. Dan tanpa kita sadar, gampang sekali kita katakan, dia kan Allah. Lain dengan saya. Nah ini. Jadi kurang melihat realitas. Bahkan Yusuf pun, Maria pun, jangan kita pikir sudah tahu dari awal bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, mereka juga bergulat di awalnya tidak memahami bahwa dia Allah karena Yesus sangat manusiawi. Inilah saya kira kehebatan dia. Jika kita melihat Yesus langsung Allah, nanti kita lihat peranan Yusuf nol dalam pendidikan Yesus. Ya, dia tidak ada apa-apanya. Ya, saya berpijak bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Ya, kita lihat dia ada di dalam sebuah keluarga. Saya beri sedikit cara pikir orang Yahudi tentang keluarga. Bagaimana dia membagi hubungan-hubungan kekeluargaan di dalam bangsa ini. Memang agak sulit sebetulnya menerjemahkan di dalam teks Ibraninya, ada kata ha'am, biasa diterjemahkan dengan bangsa, atau kahal, itu jemaat, ya, satu kesatuan. Dari ini, ya, dari bangsa ini, lalu muncul kesatuan yang lebih kecil, biasanya disebut zevet atau mateh. Ini semacam suku. Ini semua ada kaitan, ada hubungan dengan mereka. Kuat sekali relasi hubungan darah antar mereka. Ya, ini dia tidak pakai goel, tapi dia pakai ha'am. Ini ada hubungan darah mereka. Lalu ada mispahah, ada klan di situ. Nah, menarik di bawah klan ini ada namanya Bet-Av. Ya, keluarga itu mereka seringkali sebut pakai Bet
aja, itu artinya rumah, tetapi lebih sering dipakai istilah bed up, artinya rumah Bapa. Nah, di balik istilah ini, kita sudah lihat peran seorang bapa sangat menentukan di dalam rumah. Ya, patriarkal, sistem patriarkal ini. Karena dia pakai kata bed up, artinya rumah bapa. Ini yang berperan besar. Nah, di dalam cara mereka mengatur keluarga, ya, di zaman Israel kuno, selalu keluarga itu terdiri dari, bukan hanya dari keluarga inti. Mungkin mereka yang masih tinggal di rumah panggung atau rumah yang keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga, lebih mudah memahami. Karena di zaman dulu juga Israel ada keluarga inti, suami, istri, dan anak. Kemudian juga semua yang mempunyai darah yang sama, yang punya hubungan dengan mereka. Ya, famili-famili, juga budak-budak laki-laki, perempuan, serta keluarga mereka. Ini masuk juga budak-budaknya. Para pekerja, selir-selir, masuk di situ. Di dalam namanya bed up. Masuk di situ. Kemudian, dapat juga terdiri dari beberapa generasi yang tinggal seatap, dan jumlahnya bisa belasan hingga puluhan orang. Dan di sini yang berperan kuat sekali seorang bapak. Itu yang pegang peran kunci, yang mengelola ini, ya, yang mengatur kehidupan bersama itu harus ada bapak keluarga. Dan kalau ada pertemuan-pertemuan nanti, dia yang mewakili kelompok ini. Ya, kalau ada pertemuan, dia mewakili itu. Nah, keluarga yang diperluas ini merupakan satuan yang paling penting di dalam bangsa Israel. Sehingga apa? Inilah yang menjamin kelangsungan suku Israel dan tempat generasi baru belajar iman, sejarah, hukum, dan tradisi. Jadi dulu pelajaran tidak ada formal banyak, lebih banyak gaya oral, tapi peranan keluarga ini yang bukan hanya keluarga inti, tapi sudah meluas di situ, dan di sini mereka dididik. Jadi penerusan iman, sejarah, hukum, tradisi, itu semua di sana, di dalam keluarga itu. Sehingga seorang bapak keluarga itu mempunyai peran besar sekali di dalam mengajar dan meneruskan tradisi. Jadi, kalau kita lihat dalam pengertian ini, Yusuf tentu punya peran yang besar sekali dalam mendidik, meneruskan tradisi kepada Yesus. Nah, ikatan keluarga ini sangat kuat. Anggota keluarga satu, dia harus bisa membangun satu anggota satu sama lain tuh, supaya mereka saling mendukung, saling membela. Kalau ada serangan apa dari pihak lain, kepala keluarga ini harus menjamin, melindungi orang-orang ini supaya semuanya selamat. Kalau ada satu yang serang, dia harus membangun solidaritas di antara anggota keluarga itu. Misalnya kalau ada mereka masuk ke pengadilan, semua ikut bertanggung jawab. Dan kalau ada yang satu yang melakukan kejahatan, Anda kata semua kena. Jadi seluruh anggotanya kena. Jadi pribadi itu tenggelam di dalam keluarga. Ini Anda bisa lihat cerita tentang Akan, kasusnya Akan itu, dia mencuri, bapak mencuri apa itu barang-barang rampasan perang. Tapi gara-gara dia yang mencuri, satu orang mencuri, semua keluarganya dibantai, dihabisi. Karena pandangan mereka dulu, dosa, kesalahan itu seperti penyakit menular. Ya, bisa menular ke anggota lain. Satu keluarga itu kena. Maka ada rumusan, misalnya rumusan hukum warisan, ya, Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan ketiga dan keempat. Itu adalah satu klan, bukan satu klan, satu keluarga besar, ya, di mana tinggal di situ bisa sampai keturunan pertama sampai keturunan ketiga atau bahkan keempat. Sehingga satu orang salah, semua itu bisa kena efeknya, ya, kena pengaruhnya. Itulah paham mereka tentang keluarga. Itu masih model kuno, ya. Saya kira di Indonesia masih mungkin ada sudah sedikit sekali yang
melihat model-model rumah panggung seperti itu. Nah, apa peran ayah di dalam keluarga? Ayah mempunyai kewajiban mengajar hukum Tuhan kepada anak-anaknya. Kemudian dia juga tradisi, pesta-pesta, dan upacara-upacara Israel. Ini ayah yang harus mengajari anaknya. Dia bukan hanya diharapkan menafkahi anak-anak, itu memang harus ya, ini kewajiban utamanya, tapi juga dia menjadi model ideal bagi orang yang bisa hidup dermawan, memberi. Karena moral tertinggi di dalam hukum Yahudi adalah memberi sedekah. Itu nilainya paling tinggi, yang hanya bisa dikalahkan dengan menguburkan orang mati. Yaitu menguburkan orang mati nilainya juga tinggi, karena mayat itu sering dilihat sebagai sumber yang membawa kenajisan. Itu kalau orang-orang yang mau rela menguburkan orang mati dan sebagainya, itu nilainya tinggi, yang bisa mengalahkan nilai memberi derma, memberi sedekah, itu tinggi. Ya. Sebutan Bapa ini sering menjadi cara menghormati. Karena peran Bapa yang begitu tinggi di dalam keluarga, sering orang katakan, oh itu bapaknya orang Yahudi, oh bapaknya orang Saduki, oh bapaknya orang Nazaret. Jadi ini orang terhormat di situ. Belum tentu dia bapaknya, tapi gelar ini diberikan untuk menghormati karena begitu tingginya peran seorang bapak di dalam suatu keluarga. Nah, secara umum ya, peran mendidik ini, baik Yahudi maupun Yunani maupun Romawi, memang awalnya ibu itu memegang peran utama. Ya, kurang lebih sampai 7 tahun, tapi sebenarnya 5 tahun pun perannya sudah mulai bergeser. Sehingga ibu akan merasa sakit sekali ini sebab anak mulai lepas dari dia. Ya, khususnya ketika berusia 5 tahun. Setelah itu, ayahlah yang memegang tanggung jawab utama. Ya, sejak 7 tahun ini. Nah, kaum moralis menekankan perlunya paidia yang baik ya, supaya anak tuh dididik dengan disiplin yang tinggi. Tekanan mereka di dalam tradisi Yahudi, harus ada disiplin tinggi pendidikan ini. Dan ini menjadi tanggung jawab ayah dalam Yahudi Palestina. Ya. Di dalam kitab Sirah, kalau Anda bisa itu banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan untuk menekankan bagaimana seorang ayah berperan di dalam pendidikan. Ya. Saya baca misalnya Sirah bab 2 ayat 3. Ya. Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya, dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Orang yang mengajar anaknya menjadikan musuhnya iri hati, dan di depan teman kawan dapat bersukaria karena dia. Nah ini, jadi bagus sekali bagaimana seorang diminta supaya keras di dalam mendidik anaknya. Itu kan menjadi suatu kebanggaan. Itu pentingnya pendidikan ditekankan di situ. Nah, selama berabad-abad, pendidikan ini dilakukan di rumah. Dan ya maklum belum ada teknologi, ya belum ada ilmu perekonomian khusus, ya. Ini maka yang diajar, inti pengajaran itu biasanya tentang keagamaan. Ya, orang dulu kan suka persembahan-persembahan, sesaji, baik itu Yahudi maupun orang non-Yahudi. Ya, orang-orang animis itu sangat ketat dengan tradisi keagamaan, dan kalau memang ada usaha keluarga, ada bisnisnya, yaitu orang tua akan meneruskannya kepada anaknya. Itu tujuan utama mereka biasanya, fokusnya di situ. Gadis-gadis biasanya dididik untuk siap menikah, dan penting menjaga keperawanan. Jadi orang tua, bapak harus, khususnya ibu di situ perannya, itu mendidik anaknya supaya menjaga keperawanannya. Dan mereka dilatih mengelola rumah tangga. Itu tekanan untuk perempuan. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Nah, pendidikan untuk anak laki-laki, pertama juga pendidikan keagamaan. Dan berpusat pada Torah. Tekanannya di Torah.
Mengapa pendidikan agama itu fokusnya ke Torah? Alasan utama sebetulnya karena pada tahun 586 sebelum Masehi, itu bait Allah di Yerusalem dihancurkan, dan mereka dibuang ke Babel, sebagian besar dibuang ke Babel. Akibatnya, mereka tidak bisa lagi mempersembahkan kurban. Karena pada awalnya, pola ibadah orang Yahudi itu rata-rata isinya itu kurban-kurban. Kalau Anda baca kitab Imamat, itu isinya sebagian besar berbicara tentang bagaimana mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Apa yang najis, apa yang tahir, apa yang halal, apa yang haram. Bentuk-bentuk kurban, ya, bermacam-macam kurban yang harus disampaikan. Terutama apa? Kurban itu dimaksudkan karena setiap agama itu mengejar unsur yang esensial, yaitu keselamatan berupa apa? Pengampunan dosa. Itu yang dicari. Orang mencari rasa aman, rasa damai, rasa tentram. Karena apa? Ketika dia berdosa, dia tidak tenang. Dan ketika dia diberitahu dosamu diampuni, engkau sudah dibebaskan dari dosa, di situ dia rilis. Itu dia merasakan kedamaian. Nah, agama memberikan itu. Ya, kita lihat di dalam gereja kan kita pengakuan dosa, itu kan memberi orang rasa damai. Nah, di Israel ada upacara pengampunan dosa, ya, kurban penghapus dosa, kurban pendamaian. Nah, tetapi itu semua habis ketika Yerusalem dikalahkan oleh Babel dan bait Allah dihancurkan. Akibatnya, ketika mereka beralih ke Babel, para imam, para ahli hukum mulai melakukan pertemuan-pertemuan, itu para rabi, dan mereka membuat semacam revolusi keagamaan. Apa inti dari revolusi itu sebetulnya? Mengubah pola pikir lama. Tidak lagi berfokus pada bait Allah karena memang sudah tidak ada, tapi mengubahnya menjadi sinagoga. Ya, sinagog. Agogen itu belajar bersama. Mereka mau meneruskan tradisi yang ada, yaitu Taurat. Mereka mau teruskan dengan cara apa? Belajar bersama. Lalu dibuatlah hukum baru. Apa hukumnya di sana? Yaitu bahwa doa kita, tefilim, persembahan-persembahan ini menjadi bagi Tuhan persembahan ukupan. Doa yang mereka panjatkan yaitu berupa entah itu doa biasa ucapan itu, tetapi juga pembacaan kitab suci. Studi kitab suci bagi mereka menjadi pengganti upacara kurban. Nah, lihat di situ. Pentingnya sekarang sinagoga menjadi pusat di mana mereka membaca kitab suci, lalu juga menghunjukkan doa-doa, karena doanya pun banyak membaca Mazmur, nanti kita lihat beberapa doa pentingnya juga diambil dari kitab suci, dan mereka lihat ini bisa menjadi pengganti kurban penghapus dosa. Jadi mereka bisa diampuni lewat ibadah ini, pembacaan studi kitab suci. Nah, ini suatu perubahan yang luar biasa, sehingga di mata orang Israel, khususnya Yahudi setelah pembuangan, Torah itu penting sekali. Taurat itu menjadi inti iman mereka. Apalagi kita lihat nanti di Esra, luar biasa. Dia buat upacara pengukuhan Torah itu besar-besaran. Nah, ini kita lihat ya betapa pentingnya Taurat itu bagi orang Yahudi, karena mereka dibersihkan, diampuni di situ. Jadi kita lihat juga ada 613 hukum di dalam Torah, itu ada 400 hukum itu harus dilakukan di Israel, yaitu tentu tidak bisa mereka lakukan di Babel, dan 200 di antara 400 itu harus dilakukan berkaitan dengan bait suci. Nah, itu tidak bisa mereka lakukan juga sampai sekarang. Maka orang Yahudi yang lihat
Israel tuh berontak terus ingin mengambil Yerusalem supaya bisa bangun kembali bait sucinya. Karena mereka tidak bisa melakukan 200 hukum yang berkaitan dengan bait Allah. Mereka tidak bisa jadi orang Israel sempurna. Ya, tapi akhirnya isinya seperti ini. Mereka fokus ke sinagoga. Ya. Nah, tahap-tahap pendidikan keagamaan anak laki-laki yang saya katakan tadi berpusat pada Torah, mempelajari Torah, disusunlah ya jenjang-jenjang pendidikan. Kalau kita kan ada TK, playgroup TK, SD, SMP. Nah, mereka juga bagi jenjang-jenjang itu di dalam pendidikan, dan jangan lupa pendidikannya tuh di rumah. Nah, siapa yang mendidik kalau bukan bapaknya, Yusuf? Ya, memang ada nanti sekolah formal, tapi sebagian besar pendidikan itu ada di dalam keluarga. Ya, pertama ada namanya Bet Sefer. Ya, Bet itu artinya rumah, Sefer itu kitab ya. Bet Sefer ini anak yang berusia 5 sampai 6 tahun itu mulai diajar membaca kitab suci. Jadi mulai bapaknya mulai berperan di situ ngajari dia baca abjad ya, alef, bet, galet, dimel dan sebagainya itu dia mulai diajar di situ abjad lalu pelan-pelan membaca kitab suci. Nah, dia akan sampai pada tahap mikra ya di usia 5 tahun ini dia baca Taurat itu ya, plus baca bukannya sekedar aja tapi mulai bacalah ya teks-teks itu. Setelah mereka mulai dikit-dikit bisa membaca, tahu abjadnya, tapi tidak diajar menulis ya. Menulis nanti khusus. Tapi di rumah mereka tidak diajar menulis, lebih ke membaca. Membaca pun itu sebenarnya seperti orang Islam membaca. Ya, ada lagunya, diresitir. Itu sebenarnya modelnya. Jadi maka mereka biasanya ada manggut, ada iramanya. Setelah bisa membaca, mereka diminta menghafal sebagian besar teks kitab suci. Gitu. Jadi bukan sekedar membaca, tapi pelan-pelan anak diminta menghafal. Memang tidak semua, mulai misalnya kitab Beresit ya, kitab Kejadian, dihafalkan dulu satu kitab. Lalu dipilih kalimat-kalimat yang penting. Jadi kalimat-kalimat apa itu emas ya menjadi apa inti dari iman mereka yang mengungkapkan dasar-dasar iman. Mereka juga mulai diminta untuk menghafal teks-teks itu. Jadi ada kitab para nabi, nabi-nabi kecil ya, maksudnya apa itu yang tidak banyak berbicara, tidak kitabnya tidak tebal ya sudah itu bisa cepat dihafalkan. Setelah bisa itu, ya, kadang-kadang menulis bukan lagi pendidikan ini, ya, tapi nanti pada masa magang mereka belajar menulis. Setelah itu mereka akan mempelajari komentar penjelasan Torah. Jadi awalnya baru baca Torah, hafalkan, nanti ada buku-buku yang berupa komentar Torah, ya, Mishnah, Talmud, ya, Halakah. Itu yang komentar atas Torah itu nanti hukumnya diatur lagi namanya Halakah, dibentuk dengan Mishnah dan Talmud. Ya, maka nanti ada rumusan Mishnah Moed tentang upacara. Apa isinya Moed itu upacara apa? Itu nanti diuraikan hukum-hukumnya di situ dalam Mishnah yang mencoba sebetulnya itu berupa tafsiran terhadap Torah tadi yang diberikan. Jadi kita lihat ketat sekali mereka melakukan pendidikan dan berfokus pada Torah, ya, kitab suci. Nah, misalnya Shema, ya, mereka ini harus hafal. Ini kunci di bagian awal ini mereka sudah harus hafalkan Shema ini. Ya, anak-anak kecil yang baru 6 tahun minta menghafalkan ini bagian pokok ini. Itu Shema. Ya. Shema Israel, Yahweh, ya, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya. Ini mereka dengarlah Israel, Tuhan Allahmu itu adalah Esa, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, mereka harus hafal ini, nanti tempelkan nanti waktu Simchat Torah, ditempelkan di kepalanya, ya, supaya itu terus mereka ingat. Jadi nanti kita lihat bagaimana itu ditempelkan barang ini. Ya. Ini.
Nih, Bapak, saya dengar ya? iya. Pak, waktu kita kurang 5 menit lagi. Oke. Nah ini Terima ya, kasih, Pak. nanti dia baca itu saya nggak lautkan karena waktunya habis. Iya, Oke. Pak. Nah, menurut Talmud, pendidikan ini beralih dari rumah ke sekolah formal pada abad pertama sebelum Masehi. Menurut instruksi Simon Seta ini. Kemudian ditetapkan ini, ya mulai 67, kemudian ada namanya Misnah, mulai umur 10 tahun. Kemudian ada Bet Talmud, usia 10 sampai 12 tahun, mereka mulai diajar tentang doa dan hafalkan doa-doa ini. Misalnya Shemone Esreh, yang mirip dengan doa Bapa kami kita, 18 berkat, yang nanti pada abad pertama diisi dengan kutukan kepada orang Kristen, karena mereka marah dengan orang Kristen. Dan mereka harus hafal teksnya seperti doa Bapa kami. Bahkan doa ini, itu kalau mereka mendoakan ini sampai keliru, harus ulang dari awal lagi. Ya, ketat sekali. Harus hafal dan karena ini banyak 18 berkat. Kalau enggak hafal sampai nomor 13 Anda lupa, ulang dari depan mendoakan ya. Jadi ketat sekali mereka pengucapannya itu formal. Maka ini nanti Yesus kritik ini karena dia diajar begini. Maka dia tahu persis formalitas-formalitas di dalam doa. Pas Anda doa naik tangga, Anda lupa kan misalnya ada jamnya, jam 9 jam doanya. Anda jam 9 lupa sampai jam 9 Anda belum doa. Wah, pas tek jam 9 mau lewat kan sudah batal. Karena pas jam 9 ada di tangga, berhenti. Orang yang sok saleh dia berhenti, tunjukkan dirinya saleh, ingat jam doa supaya dilihat orang banyak, ya. Itu dilakukan. Jadi memang banyak menjadi formalisme, ya, hafalan-hafalan yang munafik di dalam agama yang nanti diserang oleh Yesus. Kemudian ini bar mitzvah usia 13 tahun, mereka nanti mengambil kuk Torah itu. Jadi dia ada upacara yang diselesaikan bahwa mereka sudah lulus mempelajari Torah, mereka sudah menjadi anak Torah. Ya, selesai proses pendidikannya dan dia boleh diberi tanggung jawab lebih besar, taat kepada Tauratnya dan hukumnya lebih besar, upacaranya besar. Lalu mereka akan diberikan kuk Torah, ya, dia akan baca Torahnya, ini lalu mengangkat Torah. Jadi ini Torah ini dia akan angkat, ini dia beri tefilim ini doa itu, karena dia sudah bisa mendoakan. Pasang tefilim di sini, diikat di badannya ini, ya, ada tanda-tanda ini, semua ada kitab sucinya di dalam ini. Nah ini diangkat, kuk Torah itu diangkat, seperti nanti katakan ya, kamu kira ya datanglah kepadaku yang letih lesu berbadan berat, karena kuk yang kuberikan kepadamu ringan. Nah ini kalau mereka kuknya berat sekali Torah, 613 hukum ya yang harus mereka lakukan itu kuk. Dan itu mereka angkat anak ini ketika sudah berusia 13 tahun. Tapi harus dididik dulu sebelum bapaknya ya. Lalu ada Bet Midras usia 20 tahun, kemudian umur 25 tahun dia nanti mulai magang di Bait Allah, 30 tahun baru dia bisa mengajar. Maka Yesus tampil dalam usia 30 tahun. Karena memang sebelum itu dia tidak bisa. Dia harus belajar dulu Bet Midras ini, lalu magang sebagai nabi. Maka Yesus ketika umur 30 tahun dia sudah jago di dalam Torah ini, dia punya hak mengajar. Dia mampu mengajar, tapi dia magang dulu. Nah, kita tidak disebut, tidak diceritakan apa yang terjadi dengan Yesus. Tapi jelas dia tahu Torah. Dia pasti belajar Torah. Bukan hanya dari bapaknya di awal, tapi pasti dia berguru juga. Karena Yesus nanti dibilang Rabi. Gimana dia bisa dipanggil Rabi kalau dia tidak pernah dapat pendidikan? Itu orang ini ada aturannya di dalam tradisi Israel. Jadi dia 25 tahun. Ini paling enggak 5 tahun dia magang di Bait Allah, lalu 30 dia mulai mengajar full time di situ. Lihat ini misalnya bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Semua orang yang sudah waktunya bertugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi baru di usia ini orang bisa melayani
Dan Yesus lakukan itu pada usia itu. Jadi dia dapat pendidikan dari bapaknya. Nah, cara mendidiknya, ini sebagai guru, ayah harus tegas, keras mendisiplinkan anak, boleh memakai bentuk kekerasan fisik, pakai tongkat atau pecut. Jadi jangan lupa paling Yusuf pernah mencambuk Yesus juga, ya, mecuti dia. Ya, tapi ini ungkapan kasih. Kalau lo lihat di sirah ini, teknik pendidikan tuh keras sekali, kombinasi disiplin keras, tetapi juga kelembutan, kasih. Dan mereka katakan, inilah bentuknya supaya anak menjadi tegas di situ. Tertawa-tawa dan bermain dengan anak, dianggap terlalu memanjakan anak, nanti malah engkau malu sendiri. Ya, ini keras di bapak ini. Makanya Yusuf mungkin diam, tidak pernah senyum kelihatan. Oh, keras di dalam mendidik anaknya. Ini, sekarang, timanglah anak, maka engkau akan dikejutkannya. Bergurulah dengannya, niscaya engkau disedihkannya. Jangan ketawa sama dia, agar engkau jangan sedih bersama dengannya, supaya jangan sampai mengeretkan diri akhirnya. Ya ini dia kan tidak bisa kau sepelekan dengan anak. Keras pendidikannya, sistemnya. Oke. Mungkin sudah lewat ya, saya nggak tahu nih. Terima Bagaimana, kasih Suster? Pak, lewat 2 menit. Ya oke, saya nanti kalau yang lain bisa tanya. Oke. Terima kasih Pak atas pemaparan materi yang luar biasa. Kami memberikan kesempatan kepada para sahabat pastoral yang mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing, kami persilahkan. Bapak, boleh saya bertanya, Pak? Ya. Pak, tadi dalam pemaparan materi ada tahapan dalam mendidik anak. Di sini ayah menjadi peran utama dalam mendidik anak. Tetapi ada tahapan yang pertama itu adalah ibu menjadi peran utama ketika anak berusia 1 sampai 7 tahun. Nah, selanjutnya itu anak menjadi tanggung jawab dari bapak, bagaimana bapak cara mendidik anak tersebut. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan anak-anak kami yang berada di komunitas yang kami asuh, Pak. Mereka di komunitas, di wisma-wisma, di sini kan yang penghuninya adalah pada umumnya perempuan semua, dari susternya, rekan kerjanya, dan juga anak-anak. Anak-anak ini dari kecil hidup bersama dan kami, ketika yang putra kadang sampai usia SMP mereka harus pindah ke asrama putra, tetapi kadang-kadang mungkin karena rasa nyamannya juga, jadi ketika mereka mau pindah ke asrama putra, mereka sudah pindah, tetapi rasanya bagaimana, akhirnya mereka harus kembali lagi ke asrama atau wisma putri. Bagaimana Pak, sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa usia 7 ke atas itu kan menjadi tanggung jawab dari ayah atau bapak. Sedangkan anak-anak kami ini kan asrama putri, mereka tidak punya bapak, tetapi yang punya hanya ibu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, memang yang saya sampaikan tadi itu sistem pendidikan di keluarga. Ya, sistem pendidikan di keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar, dan itu model kuno. Ya, sekarang pun sudah berubah. Ya, di Israel mereka tidak lagi sistem seperti itu karena anak-anak sudah sekolah formal. Dulu sekolah formalnya masih kurang. Jadi tekanan saya tadi itu bahwa mereka dulu belajar, tapi belajar karena belum banyak sekolah formal. Adapun itu sudah abad-abad pertama dan kedua sebelum Masehi, baru mulai ketika Romawi masuk abad pertama Masehi dan pengaruh Yunani, baru ada sekolah formal. Dan orang-orang Yahudi yang masuk di sekolah formal akhirnya banyak yang boleh dikatakan lupa pada pendidikan orang tuanya. Itu memang efeknya luar biasa. Mereka akhirnya menghargai lebih pada budaya Yunani, ya, sistem Romawi,
dan melupakan tradisi nenek moyangnya. Itu nanti ada problem sendiri. Tapi yang saya katakan di sini bukan pendidikan itu, tapi pendidikan yang dilakukan oleh keluarga ketika sekolah formal itu belum begitu mapan. Ya, karena ketika Yesus hadir itu sudah ada sekolah formal, tapi masih sangat sedikit, ya, masih sangat kurang. Orang masih dididik oleh orang tuanya, keluarganya. Nah, itulah Yusuf di situ berperan besar sekali. Itu ada tahap-tahap diberikan dan itu keras sekali oleh orang Yahudi. Dan jeleknya saya katakan fokusnya itu cuma agama. Ya, semua agama saya kira mirip dengan apa itu saudara kita itu anak-anak kan mulai kecil disuruh ngapalkan ya. Itu modelnya mirip-mirip sekali seperti itu. Hafalkan, didoakan, nyanyikan, model begitu sehingga anak betul-betul menguasai Torah. Nah, saya kira di pendidikan kita tidak sampai separah itu. Apalagi di asrama yang Suster katakan tadi, tidak ada kepala keluarganya, bapak yang punya otoritas, yang memberi mereka makan, tapi juga yang ditakuti oleh anak-anaknya, karena dia bisa pegang pecut di situ ya. Pegang cemeti, kamu macam-macam, keras itu. Nah, itu kan tidak ada. Di asrama kan sistemnya sudah berbeda, lalu relasi juga berbeda karena bukan relasi hubungan darah. Ya, ini yang keluarga itu kan ada unsur hubungan darah. Dan ketika mereka ada hubungan darah, jadi unsur afeksinya, unsur ketakutannya, unsur kebergantungannya itu berbeda ya daripada sistem di asrama. Lalu asrama kita sekarang kan tidak mungkin kita didik hanya Torah aja toh, hanya kitab suci aja, kan tidak mungkin, kan banyak hal. Karena ilmu berubah ya, budaya kita sudah berubah. Yang saya pikirkan aja sekarang bagaimana masih enggak kepala keluarga atau kepala asrama memperhatikan model yang dipakai oleh orang Yahudi, paling enggak kekonsistenan di dalam memberikan firman Tuhan kepada anak-anak gitu. Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Para sahabat pastoral mungkin ada yang mau men-sharingkan atau bertanya? Saya Bu Mince. Sister. Monik ya. Ya. Selamat malam. Terima kasih Papa Skalis. Setelah saya mendengar penjelasan Papa Skalis, saya membayangkan bahwa betapa kerja kerasnya Yusuf ini, karena saat itu harus mendidik Yesus dan juga menafkahi keluarga. Kita bandingkan misalnya saat ini, saat corona ini, kita di rumah, di asrama, itu juga betapa sulitnya mendidik anak sambil juga bekerja. Nah, menurut saya ini penjelasan yang sangat bagus yang membantu saya memikirkan bahwa betapa, iya ya, kita membayangkan saja Yesus itu kayak Allah dan dengan sendirinya tahu, tetapi ternyata bahwa memang dalam hidup sebagai seorang manusia, sebagai anak, ternyata dia mendapat didikan yang luar biasa sehingga dia bisa menjelaskan Torah dengan baik. Ini luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Sister Monik. Sama-sama, Sir. Jadi kita lihat memang saya sendiri kalau membayangkan pekerjaannya Yusuf itu ya bagaimana mendidik anak itu kan anak itu mokong ya. Kalau suruh diajari gini memberontak ya. Nggak gampang mendidik anak, kadang-kadang lebih gampang mendidik orang lain daripada anak sendiri. Apalagi yang dia didik ini Yesus. Ya, apalagi yang dia didik ini Yesus. Dan untungnya Yesus itu bukan orang yang sok tahu. Ya. Kalau saya dapat kesan di situ dia ditegur, ya kadang-kadang agak nyeleneh omongannya, tapi bukan tipe orang yang sok tahu. Kemudian dia ditunjukkan taat kepada orang tuanya, ikut gitu. Itu bagusnya. Memang yang penyakit kita yang saya selalu menjadi kesulitan bagi kita, selalu kita membayangkan Yesus tuh kayaknya sudah hebat dari kecil. Padahal biasa-biasa aja.
ya. Dia tuh seperti hilang di dalam masa kecil karena dia mengikuti proses. Dia belajar. Dan dari belajar itu dia mengamati apa yang terjadi, dia lihat kekurangannya, dia lihat kelebihannya, dari pendidikan yang dia peroleh, pengalaman yang dia dapat. Nah, di situ dia bisa masuk ketika dia tampil itu. Itu yang seringkali kurang kita pikirkan ya. Karena kita membayangkan Yesus itu sudah hebat sekali ya. Maka ketika diserang oleh orang lain, apa Yesus gini-gini, kita marah jadinya. Lupa bahwa dia itu manusia biasa ya, manusia 100% manusia, selain 100% Allah di situ. Terima kasih Pak Paskalis, terima kasih Suster Monik. Ada yang mau men-sharingkan lagi? Ini ada pertanyaan dari Pak Hani. Oh, Suster Mance silakan. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa ya. Dari Pak Hani, Bapak, apakah usia Yusuf dan Maria yang cukup jauh mempengaruhi pola pendidikan bagi Yesus? Maksud saya, apakah Yusuf dan Maria misalnya membagi tugas? Terima kasih. Seorang ibu, apalagi terhadap anak, itu untuk pendidikan anak laki, itu tidak terlalu banyak. Ya, dia lebih banyak mengurus hidupan rumah tangga. Mengapa dia pada usia biasanya 1-5 tahun itu dekat dengan ibu? Karena kan dia masih menyusui, masih betul-betul membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Ya, bapak mau ngajar ilmu pengetahuan tuh masih agak sulit untuk seorang anak sampai dia usia 5 tahun. Ya kan terlalu berat untuk anak disuruh menghafal, disuruh belajar abjad, kan pusing anak. Maka itu ditangani di bagian awal itu oleh seorang ibu. Jadi perbedaan usia dalam hal ini saya kira tidak terlalu berpengaruh. Yosef tetap menunjukkan otoritasnya, bisa mendidik dia dengan caranya sendiri. Hanya mungkin untungnya Yosef lagi untuk cara pikir Yahudi. Kalau kita sekarang kan bapak suka main sama anaknya, tertawa ya, mainan gini. Tapi di dalam konsep dulu malah dianggap kurang baik. Jadi bapak main-main dengan anaknya, ya olo-oloan dengan anaknya, itu dianggap mengurangi wibawa, power dia mendidik Torah malah dianggap tidak bagus. Nanti anaknya kurang ajar dan sebagainya. Itu hormatnya tuh tinggi kepada orang tua ya, hormatilah orang tuamu di situ. Ya itu sering salah mengerti menjadi pendidikan yang kaku. Nah, dengan usia yang tinggi dari Yusuf, justru dia lebih berwibawa kepada anaknya. Saya kira di situ lebih bagus. Memang Yusuf ketika menikah dengan Maria itu diperkirakan sudah punya anak, ya, sudah punya anak dengan orang lain. Gitu. Kalau menurut cerita apokrif itu, sehingga usianya cukup berbeda. Gitu. Terima kasih Pak Paskalis. Suster Mance. Baik, terima kasih Suster Mince. Mau berterima kasih untuk Pak Paskalis yang juga menjelaskan mengenai Santo Yusuf ini dengan sangat bagus. Hanya sayangnya juga jaringan di sore ini agak terganggu. Saya hanya mau mengatakan refleksi saya dari penjelasan Pak Paskalis tadi mengenai ketaatan Santo Yusuf. Saya melihat diri sendiri juga ketika diberi tugas, setiap kali diberi tugas oleh Alma ataupun dari tempat tugas saat ini, seringkali itu ya yang keluar dari mulut sebagai manusia adalah kadang protes, gitu ya. Walaupun pada akhirnya tetap menjalankan, tapi seringkali protes lah. Saya memikirkan tadi, merenungkan sebentar adalah ya protes ini kan juga menodai perutusan yang ada, ketaatan perutusan yang ada, karena saya mendengarkan penjelasan tadi bahwa Yusuf itu yang taat luar biasa, tidak banyak kata. Terima kasih Pak Paskalis, itu yang bisa saya sharingkan dan saya renungkan tadi ketika Bapak memberikan materi. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Esther. Sama-sama. Terima kasih, Suster Mance. Ini ada pertanyaan dari Ibu De Paulina Cita Dolopoto.
Dalam Injil di kisah Yesus bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Pasti muncul kebanggaan dalam diri Yosef akan kemampuan Torah Yesus. Apakah dapat disimpulkan bahwa mindset ahli-ahli Taurat yang bertukar jawab dengan Yesus dan terkagum-kagum akan pengetahuan yang dimiliki Yesus, memikirkan bahwa di belakang semua kepandaian Yesus itu karena ajaran Yosef sendiri? Dapatkah disimpulkan demikian? Jadi dua hal yang bisa kita lihat di situ. Pertama, memang Yesus tentu punya kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Tetapi tidak bisa kita sangkal peranan Yosef di situ. Ya, bahwa dia keras mendidik Yesus supaya menghafalkan Taurat, ya, mengetahui isi Taurat. Karena dengan mengetahui isi Taurat, dengan menghafalkan itu, ketika dia berbicara dengan para pemuka agama di Yerusalem, dia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Dia mulai mengkritisi teks-teks itu dan ajaran-ajaran mereka. Jadi ini yang menjadi kelebihan Yesus. Maka ada yang menafsirkan, memperkirakan Yesus itu dibandingkan dengan rabi-rabi kecil yang hebat di zaman itu, yang bisa bernubuat. Ya, jadi ada tokoh-tokoh rabi yang punya kelebihan-kelebihan di dalam memahami, di dalam menafsirkan, kemudian juga di dalam bernubuat. Ada rabi-rabi hebat di zaman itu, lalu Yesus sering dibandingkan dengan mereka. Jadi jangan kita bayangkan fenomen ini, Yesus itu seperti dah langsung hebat waktu kecil, ya. Dia biasa, ada orang-orang yang model seperti dia, yang canggih-canggih seperti dia. Ya, kemampuan-kemampuan menafsirkan. Itulah yang dia peroleh dengan belajar dari bapaknya Yusuf. Nah, pelan-pelan dia mulai mengetahui, mulai memaham, lalu dia kembangkan sendiri. Ya, dia kembangkan sendiri, dan karena dia ada kodrat ilahinya, tentu akhirnya lebih hebat lagi di situ. Jadi ada itu unsur Yusuf yang membantu di situ, berperan besar di dalam kemampuan Yesus melihat itu. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang berikut dari Ibu Emeria Tarihoran. Apakah Yusuf yang menjadikan Yesus menjadi anak Torah? Mengapa kitab suci tidak memperlihatkan cara atau bukti-bukti tersebut? Dan bukankah Yusuf juga menyadari kealahan Yesus sejak sebelum dia lahir? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, pertama, ini juga menurut saya itu cara pikir kita yang membaca teks kitab suci itu tidak dalam terang kebangkitan. Maksud saya begini, cerita-cerita Injil, khususnya cerita tentang masa kanak-kanak Yesus, tentang kelahiran, itu semuanya dikisahkan sudah dalam perspektif kebangkitan. Sudah ada iman akan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tapi apakah pada waktu Yusuf menerima itu, dia sudah seperti itu? Itu masih harus kita pertanyakan. Apakah Maria sudah mengetahui Yesus itu Allah pada waktu itu? Menurut saya dia belum tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh. Cerita itu dikarang, ditulis jauh sesudah kebangkitan. Jadi caranya begini, iman gereja purba itu, mereka sudah mengimani Yesus sebagai Allah, lalu dibuat cerita masa kanak-kanak itu sebagai introduksi pengantar untuk Injilnya. Dan bagaimana dia mengatakan? Dia mencoba membuktikan bahwa sejak kecil Yesus memang sudah Allah. Lalu cara dia menuliskan, kalau Anda baca aja ceritanya itu, akan dibuat paralel dengan cerita di masa lampau. Misalnya kelahiran Samuel, kelahiran Gideon, ya, harus ada berita dan sebagainya. Harus ada mimpi muncul, malaikat datang. Itu sudah ada polanya untuk menyampaikan bahwa orang ini orang luar biasa. Tapi jangan lalu diambil ini harfiah historis plek seperti itu. Kita akan bingung nanti. Seandainya Maria tahu Yesus itu memang sudah Allah dari awal, dia tidak akan pusing.
Ya, dia nggak akan bingung. Juga Yusuf nggak akan bingung, oh ini Allah kok anak saya. Karena nggak usah pusing dia. Tapi ini proses pengenalan mereka. Sehingga saya katakan tadi, di dalam teks itu tidak diceritakan masa kanak-kanak Yesus. Sebenarnya aslinya, orang tidak tahu persis bagaimana Yesus itu lahir, kapan dia lahir, di mana dia lahir itu cerita kemudian. Nah, mengapa teks-teks itu tidak diceritakan di dalam Injil? Ya, di dalam, karena bagi Injil itu tidak penting. Ya. Yesus masih nol, masih dalam proses belajar. Baru dia penting, baru dia menonjol ketika berusia 30 tahun. Nah, dari mana kita kemudian menyimpulkan dia harus menjalani Simchat Torah? Karena orang Israel ketat sekali dengan tradisi. Sebagai orang Yahudi, dia harus mengikuti tahap-tahap itu. Itu sudah mau tak mau dia harus jalani. Karena kewajiban bagi setiap keluarga Yahudi mengikuti tahap-tahap itu. Ya, aturan-aturan itu, ada Torahnya, ada hukum-hukum yang harus mereka tetap. Nah, siapa yang membuat dia anak Torah ini? Tentu pertama disiapkan oleh Yusuf, oleh bapaknya. Nanti setelah bapaknya siapkan, ada proses pengujian, ada upacaranya besar sekali, dia diuji, oh anak ini sudah mampu, sudah bisa menghafalkan hal-hal penting, mengetahui beberapa teks, kemudian juga sudah mempelajari beberapa tafsiran, lalu disahkan melalui upacara besar. Ya, upacara besar, anak ini menjadi anak Torah. Sebab hanya setelah dia menjadi anak Torah, dia boleh studi lanjut. Ya, dia boleh studi lanjut, bahkan nanti mulai dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi ini menurut saya harus hati-hati ketika kita membaca Injil supaya tidak terjadi clash di situ. Untuk anak-anak, ketika Anda berbicara kepada anak-anak, sudah ceritakan kisah itu seperti kronologis. Ya, dia dapat berita, lahir, seperti kronologis. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa memahami bagaimana proses penulisan teks itu, kita harus lihat bahwa cerita-cerita itu adalah ungkapan iman. Ya, kesaksian iman ketika mereka sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan. Lalu cerita itu dipakai untuk mengukuhkan, ini loh, dia ini sungguh-sungguh Allah, sudah sejak kecil. Tapi jangan lalu kita tarik seakan-akan Yusuf itu sudah tahu Yesus itu Allah sejak kecil, Maria sudah tahu Yesus itu Allah sejak kecil. Oh, itu kacau. Ya, karena kita akan bingung ketika berada di tengah atau juga di waktu penyaliban. Kita akan bingung, loh kok sepertinya mereka nggak tahu. Ya, memang nggak tahu. Ya, mereka nggak tahu. Baru tahu itu setelah kebangkitan. Baru mereka tahu Yesus itu Allah setelah kebangkitan. Mengerti maksudnya ini? Mungkin agak sulit dipahami. Ya, memahami teks kitab suci itu. Ngerti, Pak. Silakan diberi tanggapan kalau belum memahami itu. Bu Emi, Ini mungkin di orang Katolik saya lebih mudah bicara, di orang Protestan lebih sulit lagi. Ya. Karena mereka ngotot itu teks itu sabda Tuhan itu seringkali sebagai sesuatu yang bahkan ada yang pikir itu didiktekan. Ya. Kadang-kadang mereka sulit protes mereka. Oh, nggak bisa ini, pasti begitu. Nah, itu. Jadi, kurang bisa memahami bagaimana proses penulisan Alkitab itu. mungkin ada tanggapan dari Bu Emi atau bagaimana, Bu? Silakan. Terima kasih Bapak sekali atas penjelasannya. Saya mengerti Pak. Cuman Ya. kadang-kadang kalau dalam katekese, Oh, jangan kalau anak-anak jangan. ya, kalau ketika anak-anak jangan Maria dulu diberi menerima sampai ke situ. kabar ya toh, Ya. bahwa dia akan mengandung Hmm. putra Allah itu tadi, mengandung Yesus Kristus dan memberi nama Emmanuel itu. Ya. Nah, ini saya bertanya tentang hal itu. Berarti sejak awal Maria menerima kabar itu, Maria sudah menyadari bahwa anak yang ada dalam kandungannya adalah Allah, pemberian dari Allah yang mewujud manusia. Begitu Pak Paskalis, terima kasih. Ya. Jadi itu yang saya katakan tuh,
pikiran kita ya, seakan-akan Maria sudah tahu dari awal. Padahal saya beri contoh aja sederhana. Ketika Maria ya, kita kan Senin kemarin ya merayakan pesta Maria mengunjungi Elizabeth. Ini contoh sederhana aja. Kita akan membayangkan Maria ketemu dengan Elizabeth, sama-sama memuji ya. Aku mengagungkan Tuhan, Elizabeth juga memuji. Coba kita bayangkan adegannya itu, apalagi Anda kalau pergi ke Enkaring, ya, di situ ada tugu, di situ ada kerecekan air di situ ya, bagus tempatnya. Yang dikatakan disitulah diperkirakan dulu Maria bertemu dengan Elizabeth. Lalu ketika Elizabeth mereka ketemu, lalu aku, mana ibu Tuhanku datang mengunjungi aku memuji seperti itu. Anda bayangkan, mungkin nggak itu? Ketika orang ketemu, lalu puji, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukacita. Mungkin enggak ketemu itu. Ngapa tidak langsung pelukan, omong, terima kasih kamu datang. Apa yang disampaikan oleh Maria, pujian yang didoakan oleh Maria, itu adalah pujian gereja awali. Mereka mengagungkan Tuhan telah melakukan karya besar yang luar biasa. Mereka alami itu, mereka imani itu. Lalu, oleh penginjil, di mulut siapa kata ini paling tepat? Di mulut Maria. Maka dia tempatkan itu di mulut Maria. Itu ungkapan iman gereja yang sudah mengimani siapa Allah itu, bagaimana dia melakukan karya besar bagi mereka. Itu sudah pujian mereka di dalam gereja awali, di dalam gereja perdana. Itu sudah dipakai di dalam liturgi mereka. Nah, lalu ketika Lukas menulis Injilnya atau Matius menulis Injilnya, dia ambil tradisi-tradisi itu. Lalu dia lihat, di mulut siapa ini paling tepat? Di mulut Maria. Pakailah mulut Maria pujian itu. Dan memang Maria paling cocok mengungkapkan itu. Juga nanti Simeon. Ya. Namun di dalam cerita ketika kita membaca Injil sekarang, kita akan temukan itu kronologis. Seakan-akan Maria ngomong gitu. Tapi bahayanya nanti kita di satu pihak, kita bingung nanti kok Maria nggak ngerti, anaknya itu Allah, di tengahnya itu seperti dia bingung, dia simpan dalam hati, dia apa. Ya, itu nanti sedikit membingungkan, tapi kalau kita pahami baik bagaimana itu ditulis, apa maksud dari kisah itu, kita tentu bisa memahami. Tapi yang penting sebenarnya adalah pesannya. Teks itu mau bicara tentang apa? Ya. Iman yang ada di balik itu, yang disaksikan oleh kalimat itu yang paling penting. Ya, dan harus kita pahami. Oke, terima kasih. Pak Paskalis. Ada pertanyaan dari Ibu Amelia. Pak Paskalis, mengapa tradisi menghafalkan kitab suci tidak dilanjutkan di gereja Katolik? Saudara Muslim masih melanjutkan tradisi menghafal kitab sucinya dan mereka menyebutnya telah khatam. Terima kasih. Nah, itu konsep itu mengapa kita tidak sebenarnya masih dianjurkan kalau orang mau menghafalkan, silakan ya. Saya masih ingat di SPD dulu disuruh menghafalkan Injil Yohanes ya di awal ya, suruh hafalkan. Soalnya bagus. Nah, mengapa gereja tidak terlalu keras menyuruh kita menghafalkan? Karena seperti saya katakan tadi, Alkitab itu buku kesaksian iman. Dia bukan kata-kata yang didiktekan. Sabda Tuhan itu bukan di kata per kata itu, tetapi di dalam kata secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kata dan hilang, bukan berarti firman Allahnya berkurang satu. Ya, mungkin saya coret kata sebab misalnya, sabda Tuhannya hilang sebab. Enggak. Tapi dia ada di dalam pesannya, di dalam kesatuannya. Sehingga bagi kita, anggota gereja, memahami tidak kita pesannya? Misalnya cerita tentang Maria menerima kabar. Apa pesannya di situ? Tidak harus kita hafalkan per kata itu semua kalimat. Karena yang ditekankan bukan di situ. Sabda Tuhannya, ya, bukan kata per kata. Walaupun kita percaya bahwa itu semua diinspirasikan, tapi sabda itu bukan di situ. Ya, dia ada di dalam kesatuannya, di dalam keseluruhannya. Sehingga ketika kita tahu makna cerita itu, kisah itu dianggap sudah memahami
sabda Tuhan. Mungkin berdasarkan itu gereja tidak terlalu keras, hafalkan kata per kata, kalimat per kalimat. Ya, tidak lagi seperti itu. Tapi kalau ada mau, saya kira bagus. Ya, lebih mudah mengingat, lebih mudah mengambil teksnya itu. Lagian kita kan Alkitabnya besar sekali, siapa mau hafal teks begitu banyak. Ya. Tapi orang Yahudi yang perjanjian lama, saya masih ingat itu, dosen saya itu hafal. Perjanjian lama itu hafal dia. Bahasa Ibraninya itu hafal. Ya. Terima kasih Pak Paskalis. Ibu Amelia masih mau bertanya? Tidak, Suster. Terima kasih Pak Paskali, sudah jelas. Oh iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut dari Ibu Virgilia Maria Ance. Terima kasih Pak untuk penjelasannya sangat mendetail dan mudah untuk dipahami. Pertanyaan saya, bagaimana Yesus diakui sebagai Tuhan oleh semua orang di zaman itu? Apakah Yesus sebagai manusia dinobatkan sebagai Tuhan? Atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Justru Yesus tidak diakui sebagai Tuhan di zaman itu ya. Di zaman dia tampil. Dia diakui sebagai Tuhan setelah kebangkitan. Bahkan ketika dia disalibkan pun, para murid belum merasa Yesus itu Tuhan. Dia baru diakui sebagai Tuhan setelah kebangkitan dan penampakan. Dan terutama setelah peristiwa Pentakosta. Mereka baru memahami, kan ada Injil 40 hari. Setelah Yesus bangkit, dia masih menampakkan diri kepada para murid, lalu mengajar mereka dengan Injil 40 hari itu. Ya, dia ajar, dia menampakkan dia lebih penjelasan, lalu dia katakan, saya akan beri Roh Kudus kepadamu untuk memahami lebih lanjut siapa dia dan apa pesannya dia dan bagaimana dia harus meneruskan itu. Jadi baru pada waktu itulah mereka lalu tahu, walah ini ternyata bukan manusia biasa. Dulu saya ikut dia itu, jangan lupa saya katakan tadi, Rabi di dalam zaman dulu, itu dia punya kuasa mengambil murid. Maka Yesus ketika umur 30, ketika dia katakan, mari ikut aku, orang ikut dia, karena dia sosok Rabi. Punya pengetahuan bagus, punya ajaran bagus, punya kemampuan bagus, orang ikut dia. Anda bisa lihat Samai, Hillel, itu nabi-nabi besar pada zaman itu, punya murid, punya institusi. Orang ikut dia. Yesus pun sebetulnya salah satu sosok dari sekian yang ada, tapi dia sangat menonjol. Jadi, jangan dibayangkan orang Yahudi pada zaman itu sudah lihat Yesus itu Allah. Bahkan mereka benci sekali sama Yesus. Maka tidak heran Yesus dibunuh. Karena bagi mereka ini orang konyol, ini orang kurang ajar. Ya, tidak ada di otak mereka Yesus itu Tuhan. Tidak ada di zaman itu. Baru setelah kebangkitan. Di situ, jadi itu yang membuktikan bahwa Yesus itu Allah itu justru kebangkitannya. Ya, dia kebangkitannya dan bangkit pun tidak ada yang melihat dia bangkit. Sehingga kuncinya sebetulnya adalah penampakan dia, lalu keyakinan para murid. Karena lewat peristiwa Pentakosta roh yang mereka terima, mereka bisa berubah luar biasa dan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi itu ya. Jadi kapan dia dinobatkan sebagai Tuhan? Setelah kebangkitannya. Setelah kebangkitannya. Dan dilakukan oleh para murid. Ya, Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, kemudian Thomas. Waktu itulah mereka lalu mengakui dia dan mengalami perubahan itu. Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di situ. Jadi keliru juga jangan mengatakan itu pada sidang ekumenis di di Nicea atau di Konstantinopel. Bukan di situ, sudah di gereja awali. Kalau Anda baca Injil, Anda baca kisah para rasul, itu jelas sekali. Yesus sudah dinobatkan, sudah diakui sebagai Tuhan oleh gereja perdana. Oleh orang Yahudi, tapi juga dibenci oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi terpecah waktu itu, ada yang menerima dia sebagai Tuhan, ada yang menolak. Itu gerakannya. Terima kasih Pak Paskalis. Ada pertanyaan berikut dari Pak Hani.
Bapak, apakah reaksi Santo Yusuf ketika tahu bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan sesudah peristiwa kebangkitan? Yusuf sudah nggak ada itu. Yusuf sudah meninggal ketika Yesus wafat. Jadi saya nggak tahu bagaimana reaksinya. Jadi ketika Yesus tampil di depan umum, kemungkinan besar Yusuf sudah meninggal. Ya, sudah. Karena itu Maria tidak punya kekuatan. Dia tidak punya hak lagi dan sebagainya sebagai seorang janda. Dan Yesus perhatikan mamanya ini diserahkan kepada murid yang dikasihi. Jadi Yesus masih peduli sama mamanya. Dia kasihan sama mamanya itu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jatmiko Haryadi. Kenapa cerita apokrif itu tidak bisa dipercaya kebenarannya? Mohon pencerahannya Pak Paskalis. Kalau saya pribadi ya, nggak usah banyak ngomong, saya langsung, wah ini omong kosong semua. Kalau saya baca ceritanya, modelnya itu langsung saya lihat, wah ini pasti jelas karangan. Tapi alasan yang ilmiah, saya kata ini ditulis jauh kemudian. Ya, jauh kemudian pada abad kedua sampai abad keempat, bahkan ada yang abad kelima, dan itu tidak ditulis oleh murid Yesus. Tidak ada hubungannya dengan murid Yesus. Walaupun disebut Injil Filipi, Injil Timotius, Injil Matius, ya, Matius yang palsu, ya, tapi itu bukan dari mereka. Dia hanya mengambil nama para murid itu untuk mendapat legitimasi, supaya orang baca tulisannya. Ya, tapi itu jelas ditulis kemudian. Nah, berdasarkan analisa para ahli, tulisan-tulisan itu dibuat yaitu untuk menjawab keingintahuan orang. Kira-kira apa yang terjadi dengan Yusuf, dengan Yesus waktu kecil. Nah, itu mulailah bidang-bidang tertentu ditambahin buat cerita-cerita begitu. Tapi jelas ceritanya kan konyol sekali. Ya. Ceritanya tuh konyol ya. Dibuat-buat, dilebih-lebihkan seperti itu. Ya terlalu apa ya saya katakan mengagung-agungkan sesuatu. Anda bisa bayangkan ada cerita itu juga di Al-Qur'an juga mirip-mirip juga di Al-Qur'an tuh. Jadi ketika Maria kelaparan di apa itu di padang gurun, waduh lapar enggak ada apa-apa, lapar, haus itu. Lalu dia duduk di situ, Yesus lalu perintahkan pohon kurma itu turun. Jadi pohon kurmanya melengkung begini terus turun ya. Lalu dia bisa makan, ambil makan, selesai Yesus bilang kau kembali, kurmanya balik lagi. Itu kan mujizat. Untuk apa mujizat cerita-cerita itu? Paling kita tahu di dalam Injil, mujizat itu disampaikan untuk menguatkan iman orang, untuk menghantar orang kepada iman. Nah ini mujizat ini tujuannya apa? Ya. Hanya untuk menghibur Maria yang kelaparan, seperti itu. Ya. Itu kurang lebih. Jadi ditulis jauh kemudian ya, bukan di apa itu komunitas gereja awali. Terima kasih Pak Paskalis. Mungkin ada dari sahabat pastoral yang lainnya mau sharing atau masih mau bertanya. Ya itu coba yang punya pengalaman mendidik anak-anak di rumah, disiplin di dalam mendidik. Saya lihat tadi ya bagusnya di Yusuf itu bagi saya, ini bagaimana Yusuf mengajari Yesus itu tentang Torah. Selain dia mengajari Torah, itu juga tafsiran tentang Torah yang saya sebut tadi namanya halakah. Itu ada 613 hukum. Ya, gimana dia ngajari Yesus tentang hukum-hukum itu? Mungkin Yesus juga kadang, aduh capek deh. Inilah kuk yang kupasang di sini. Ya, karena berfokus pada hukum itu. Anda bayangkan mereka harus hafalkan hukum itu supaya tahu. Lalu dengan pengalaman ini membuat Yesus tahu, dia ingat gimana dulu saya diajari, berapa beratnya. Lalu dia ketika ngajar,
Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu berbeban berat, ya, karena enaklah yang kupasang. Hanya kasihilah sesamamu, hanya 2 hukumnya. Nggak itu banyak ngapalkan hukum yang begitu banyak. Kedua, saya terharu lebih lihat di bagaimana Yusuf mengajari Yesus tentang doa. Ya, bagaimana mendisiplinkan seorang anak untuk berdoa. Dan tampaknya orang bisa dididik di situ seperti pengalaman orang Yahudi mendidik orang itu sebelum anak itu berusia paling tinggi 13 tahun. Saat itulah sebetulnya pendidikan iman tentang cinta akan kitab suci, cinta akan doa, itu ditanamkan kepada seorang anak. Karena sesudah itu, anak rupanya sudah suka berontak. Ya, mau jalannya sendiri, inginnya. Sudah tidak lagi bisa dikontrol banyak oleh orang tua. Dia akan ikut kelompoknya, ikut teman-temannya, ikut lingkungannya. Tapi ketika dia masih di 13 tahun itu orang tua bisa sangat memberi pengarahan di situ. Dan itu sangat menentukan nanti bagaimana anak bersikap, pengalaman-pengalaman dia di masa kecil. Ya, saya masih ingat ada satu teman yang bercerita, ya, dia kecil itu orang tuanya keras sekali, karena orang tuanya pendidikan Belanda. Ya, didik dia jam sekian kamu harus doa, jam sekian kamu baca kitab suci, jam sekian kamu ke gereja. Dia jengkel sekali karena dipaksa-paksa begitu, berontak dia. Maka ketika dia pemuda, dia nggak mau lagi karena dia bosan dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Tapi begitu dia dewasa, ketika dia menikah, itu pengalaman kecil tuh keluar lagi. Ya, dia ingat lagi, oh ternyata ini, oh itu masuk lagi di dalam hidup. Jadi tidak hilang dari pengalaman seseorang. Mungkin ada saatnya dia bosan, dia berontak ya. Tapi apa yang kita tanamkan di masa kecil, itu saya kira nilainya sangat tinggi. Nah, itu yang saya berusaha untuk anak saya yang masih kecil ini, ya saya coba tanamkan di situ, ya, ajak dia doa, ajak dia baca kitab suci, ajak dia novena. Nah, itu kan pelan-pelan tumbuh di situ. Cinta dia akan doa, cinta dia akan kitab suci. Mungkin suatu saat nanti SMA dia nggak mau, berontak, dia nggak, oh sudah biar aja. Ya, tapi paling enggak waktu kecil itu sudah ada benih-benih itu kita tanamkan pada mereka. Itu yang saya pikirkan dari apa yang dilakukan oleh Yusuf itu. Terima kasih Pak Paskalis. Bapak Ibu yang lain mungkin masih mau sharing atau bertanya, masih ada waktu. Suster Mince. Iya, Suster Monik, mari. Bapak sekali, saya sedikit bertanya soal mendidik anak. Mendidik yang disiplin dari usia, tadi Bapak mengatakan usia 5 sampai sekitar 13 tahun. Nah, didikan yang disiplin itu saat itu mungkin baik, tetapi untuk saat sekarang ada juga yang mengatakan bahwa itu usia-usia bermain. Nah, ketika kita menanamkan kedisiplinan, agak sedikit memikirkan soal usia-usia bermain itu. Nah, menurut pendapat Bapak gimana dengan disiplin dan juga ada satu segi yang lain yang juga memperhatikan psikologis anak. Terima kasih, Pak. Memang itu problematis ya. Dunia itu berubah, cara pikir orang berubah ya. Dulu kita suka main yang sederhana ya, main apa itu, petak umpet, lompat sana. Sekarang orang main gamenya di HP. Itu kita tidak boleh lupa ya model-model yang berubah itu. Di zaman Yusuf atau sebelumnya, pendidikan tuh keras sekali. Ya, keras sekali, bahkan seperti saya tunjukkan tadi, boleh memakai
cemeti, ya, boleh memakai tongkat. Orang harus dihajar. Jadi anak itu kalau tidak ikut kan, anak-anak kan suka bermain, tidak mau melakukan itu. Jadi untuk mendisiplinkan dia itu boleh pakai tongkat, boleh pakai cemeti. Bahkan itu dianjurkan oleh orang bijak. Coba sekarang kita lakukan, kita dilaporkan, ya, kita dilaporkan ke ini yang apa itu namanya, yang apa, yang perlindungan anak itu, apa saya lupa, KPA, Komisi KPA ya, Perlindungan Anak. KPAI ya, apa itu, nah itu Iya. kan kita dihajar di situ. Nah ini kan cara pikir sudah berbeda, orang tidak bisa lagi dipaksa untuk itu karena model sistemnya berbeda. Tapi saya katakan soal disiplin tuh tidak bisa, tetap berguna bagi kita, hanya cara mendisiplinkan tuh gimana. Misalnya saja, anak itu seperti Suster katakan tadi, pasti sukanya bermain. Ya enggak? Pasti suka bermain. Dan kalau kita biarkan dia bermain, biar satu hari dia bermain terus, dia akan mau. Karena itu memang masa dia bermain. Tetapi ketika kita tahu mendisiplinkan orang, mesti kita ajar dia ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk yang lain. Nah, itu soal disiplin tuh di situ, mengatur waktunya. Nah, untuk di rumah pengalaman saya jauh lebih sulit untuk keluarga. Tapi untuk asrama jauh lebih mudah. Pakai waktu, jadwal. Gini. Gini. Kan ada jadwalnya tuh. Itu orang mau tak mau sebagai anak, dia ikut jadwal itu. Itu membantu anak disiplin tanpa kita sadari. Tapi bagaimana kita mengatur mereka? Ada jam engkau bermain, ada jam engkau baca kitab suci, ada jam engkau berdoa, ada jam engkau bekerja. Di asrama tuh jauh lebih bagus, jauh lebih mudah karena kan bersamaan. Di keluarga tuh jauh lebih rumit, ya, lebih rumit di keluarga. Kita lebih fleksibel biasanya. Namun menurut saya harus tetap kita mempertimbangkan ada disiplin di situ. Ya, ada pembagian waktu, tegur anak ketika dia tidak melakukan pendidikan ini, tidak melakukan, tidak berdoa dan sebagainya. Nah, mau enggak di situ? Nah, itu kuat kita lakukan paling sampai usia 13 tahun. Habis itu kita mau keras dengan mereka, susah, kita dilawan. Ya, dia berontak dia. Itu sudah mereka bisa memutuskan sendiri nanti jalannya. Karena apa? Sudah kita tanamkan di awal, di masa awal itu. Seperti Simchat Torah itu. Tujuan Simchat Torah kan tuh dia dilantik, dinobatkan, sudah selesai proses pendidikannya. Dan dia mulai bisa melangkah ke tahap yang lebih tinggi. Ya, tahap awal yang dasar itu mereka sudah lewati, nah dia mulai bisa belajar khusus, ya, spesialisasi, itu boleh. Nah, tapi dia sudah punya basicnya sudah ada. Itu yang dianggap dengan Simchat Torah itu. Ya, Itu makasih, kurang Pak. lebih. Tapi saya nggak tahu di Suster bagaimana pengalaman di situ, karena saya nggak pernah mimpin di asrama gitu. Saya bisa jawab ya, Pak. Ya. Memang disiplin diatur melalui waktu, diatur waktu bangun, kemudian harus melakukan apa dan apa. Itu semua ada. Hanya kadang-kadang memang saat mereka ada waktu sedikit, misalnya mereka punya tetangga, seperti kami di Dilam kebetulan juga ada anak yang usia 9 tahun, 10 tahun. Nah, kami punya tetangga dan anak kecil yang juga seusia itu ada. Nah, ketika dia bermain, memang ketika kita melarang saat tidur ini, Pak, jadi siang, saat tidur dia bermain dengan tetangga, ya sebenarnya kita kan harus marah bahwa ini jam istirahat, harus istirahat. Tapi di satu pihak, dia punya kesempatan untuk bermain. Dia untuk bermain, sehingga ya, kadang-kadang juga agak sudah kita agak longgar untuk memberi dia waktu, tetapi saat tertentu ya kita juga memang keras.
itu Pak pengalaman saya bersama ada anak yang usia 9 sampai 10 tahun. Ya. Dan memang Ya, disiplin itu ya. perlu. Terima kasih. Ya, jadi ada disiplin tapi ada fleksibel ya, fleksibilitas di Iya, situ, nggak kaku-kaku di situ. Di iya. di hikmat juga ditekankan engkau keras tetapi diimbangi dengan kasih. Marus itu ungkapan kasih, bukan hanya karena menegakkan aturan, tetapi itu ungkapan kasihmu kepada anak-anak didikmu, ditekankan di situ. Terima kasih Pak Paskalis, terima kasih Suster Monik. Mungkin masih ada dari sahabat pastoral yang lain mau bertanya atau mau Mau sharing di sharing situ. pengalaman. Oke, sharing. Oh, ada pertanyaan dari Frater Yohanes. Pak Edwin, mengapa Yesus yang telah dijadikan anak Torah oleh Yusuf, justru ketika dewasa Yesus banyak menentang Torah itu sendiri? Apa alasannya? Apakah Yusuf tidak selektif dalam mengajarkan Yesus waktu kecil? Bukan, dia bukan melawan Torah ya. Yesus itu bukan melawan Torah, tetapi dia merevisi Torah. Begini, dalam mempraktekkan Torah, hukum Taurat itu, para rabi itu cemas sekali jangan sampai orang melanggar Torah. Katakanlah dia sudah rumuskan 613 hukum, ya. Dia takut sekali jemaat akan melanggar hukum itu. Oleh karena itu, dia lalu pagari hukum itu. Dia pagari dengan aturan-aturan yang kecil, tetek bengek itu. Maka Anda tahu di orang Farisi kan punya aturan yang kecil mendetil itu. Tujuannya apa? Itu namanya memagari Taurat. Memagari Taurat. Seperti dia lukiskan bahasa gambaran yang mereka pakai, seperti kita membangun rumah atau kita membangun loteng. Supaya orang tidak jatuh dari loteng, di lotengnya tuh dikasih pagar. Ya, dikasih pagar supaya orang kena loteng itu dulu, kena pagar itu, jangan sampai dia jatuh. Kalau orang langgar, kena pagarnya dulu. Begitu juga dengan Torah, supaya Torah inti itu tidak dilanggar, dikasih pagar sampingnya. Yaitulah hukum yang kecil-kecil tadi. Hukum yang kecil-kecil, tambahan-tambahan itu. Orang Farisi kan buat banyak, dan orang Farisi paling jago di situ. Ya, bahkan nanti tentang Sabat, bagaimana kalau Anda baca Misnah di situ, itu aturan yang kecil-kecil, dia tambahannya banyak sekali yang tidak ada di Torah. Tapi tujuannya apa? Supaya Torah tidak dilanggar. Misalnya hukum Sabat. Dilarang, kamu harus istirahat waktu Sabat. Lalu dibuat aturan tentang Sabat. Nah, karena tidak boleh bekerja, tidak boleh menanggung beban, dihitung brosmu berapa beratnya, kancing bajumu tuh beratnya berapa. Itu dihitung sama mereka. Dilarang memakai kancing baju beratnya sekian. Dilarang jalan kaki jauhnya sekian. Kan tidak ada di Torah. Nggak ada. Tapi mereka buat itu untuk namanya memagari Torah. Supaya kalau orang melanggar, yang dilanggar tuh pagarnya tadi itu. Nggak sampai dia masuk ke Torahnya. Ini maksudnya. Jadi mereka begitu hormat kepada Torah sampai dipagari begitu. Nah, apa yang dibuat oleh Yesus, yang direvisi itu pagarnya itu. Pagarnya itu adalah apa-apa, dihajar pagarnya itu. Maka saya katakan tadi, kalau Anda baca di sikap dia, apa itu, reaksi-reaksi dia terhadap Injil yang disebut sebetulnya apa itu di dalam khotbah di bukit, itu kan banyak sekali dia seperti melanggar apa itu, tapi tidak, dia tidak melanggar Taurat. Inti Torah itu misalnya tentang Sabat, justru dia luruskan Sabat itu, apa itu Sabat itu, bahas Sabat itu untuk kebebasan. Khususnya orang yang menderita, orang yang sakit. Karena kalau dilihat latar belakang Sabat itu justru untuk membebaskan. Jangan sampai budakmu, anakmu ini bekerja, supaya mereka bebas. Terutama orang miskin, orang sakit. Nah, oleh orang Farisi, pagar-pagar itu sudah kebablasan, salah,
sampai kehilangan makna sabat itu sebenarnya. Nah, itu yang diperbaiki oleh Yesus dengan memperbaiki pagernya itu. Dirobohkan pagernya yang lama, dibangun pagar yang baru. Itu sebenarnya yang dibuat. Dan kita katakan dia itulah yang hukum baru yang diberikan. Dia mengambil kembali, dia mengungkapkan kembali pesan dasar dari Taurat itu ya, dari apa ini, dari Torah itu. Jadi jangan dikatakan dia melawan Torah. Sebenarnya dia tidak melawan Torah ya. Torah itu dia tetap. Kemudian coba perhatikan ketika kita membaca kata Torah ya, ini maknanya tuh bisa banyak. Saya masih ingat ketika harus merevisi terjemahan Alkitab, ketika ketemu kata Torah di dalam Alkitab, mikirnya lama. Ini harus diterjemahkan dengan apa? Apakah ini mengacu ke kitab Musa, 5 kitab Musa, ataukah ke hukum tertentu, ataukah ke 10 firman, ataukah ke 613 hukum itu? Itu kita lama mikir, ini kemana larinya istilah Torah? Karena Torah itu artinya hukum. Maka sebetulnya ketika kita katakan hukum Taurat, itu sebenarnya nggak pas juga. Taurat itu sudah hukum. Kok ada hukum lagi? Hukum-hukum. Tapi supaya jelas, yang dimaksud hukum ini adalah Taurat itu, dibiarkan hukum Taurat. Ya, padahal Torah itu dalam aslinya Torah, itu cukup diterjemahkan dengan hukum. Jadi jangan dikatakan Yesus itu ngerusak Torah. Ya, jangan dikatakan yang rusak. Tapi dia merobohkan pagernya itu. Dia bikin pagar baru, lalu dia beri pesan dasar Torah itu dihidupkan lagi, ya kembali ke makna pesan dasarnya itu disampaikan. Itu. Mengerti maksudnya itu? Saya nggak tahu penjelasan saya ditangkap itu. Frater John mungkin masih mau menyangga atau kurang jelas, bisa langsung bertanya kepada Pak Paskalis. Terima kasih Suster, cukup. Bisa dipahami maksudnya. Jadi pagar itu lah, di Torah itu dikasih pagar-pagar sama mereka. Terima Waktu kita 5 menit lagi, kami masih memberikan kesempatan kepada para sahabat pastoral. Mungkin ada yang masih mau bertanya atau mau men-sharingkan pengalamannya. Kami berikan kesempatan. Ini saya mau luruskan yang jawaban ini. Ini saya lihat baca, mengapa Yesus tidak dijadikan anak Torah itu waktu dewasa. Oh, nggak bisa, karena itu ikut aturan. Jadi aturan Yahudi pada waktu anak berusia 12 tahun atau 13 tahun, itu ada upacara menjadi simkat Torah. Jadi anak menjadi anak Torah, ya, ada bar mitzvah. Jadi bar itu anak, mitzvah itu Torah. Jadi mereka dibuat upacara bar mitzvah. Itu dilantik bahwa mereka menjadi anak Torah. Itu ada tahunnya. Jadi ketika dia berusia antara 12 sampai 13 tahun. Jadi bukan menunggu dia dewasa. Karena setelah itu masih ada midras, masih ada tahap-tahapannya yang harus dilalui. Seperti kita tuh masih ada baptis, nanti ada krisma, apa itu. Jadi kalau sakramen ya, ada tahap-tahap yang demikian. Meskipun tidak bisa kita perbandingkan dalam arti itu, tahap-tahap pendidikan itu. Mungkin SD, ya, kemudian SMP, SMA. Tapi ini khusus tentang Torah. Menurut saya ini juga berbahaya untuk orang Yahudi. Ya syukurlah sekarang mereka tidak seperti itu lagi pendidikannya. Kalau enggak, orang bisa jadi fanatik sekali dengan Torahnya itu. Karena pikirnya otaknya di Torah saja isinya. Ya. Menghafalkan itu. Dan jangan lupa banyak dari mereka itu fanatik juga. Ya, yang memandang teks-teks kitab suci itu seperti didiktekan oleh Tuhan. Jadi ada kelompok yang betul-betul mengimani teks itu langsung dari Tuhan, ya. Ada kelompok-kelompok yang demikian.
Suaranya hilang, Suster. Suaranya belum keluar itu. Terima kasih Bapak sekali sudah memberikan kami wejangan sekaligus pencerahan untuk kami semua. Tak terasa waktu kita sudah habis. Semoga dengan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya, sebagai kepala keluarga dan juga sebagai pendidik atau pengasuh di komunitas atau di mana saja kita berada dan diutus. Selanjutnya kami juga mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pada tanggal 18 Juni 2021 dengan tema Habitus Baru, Doa, Devosi dan Liturgi dalam Keluarga Kudus Keluarga Kudus Nazaret kita, yang akan dibawakan oleh Dr. Alfonsus Krismianto, PR. Kami minta kesediaan dari semua sahabat pastoral untuk menyalakan video kamera sehingga bisa diambil fotonya. Yang lain belum menyalakan video kamera? Terima kasih sahabat pastoral di mana saja berada. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Suster Filiani Gulo Alma. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Suster Filiani. Romo, Suster, Frater, dan Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami selama kegiatan webinar yang telah kami ikuti bersama pada malam hari ini. Kami mohon kepadamu, mampukanlah kami untuk meneladani Santo Yosef dalam kehidupan kami, di dalam keluarga dan komunitas kami masing-masing. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan iman kami, bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat, sumber hidup, dan harapan kami. Santo Yosef, doakanlah kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Semua doa dan harapan kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Sampai Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Suster-suster di Salom. Ya. Ada yang dari komunitas RKC. Ya. Selamat malam Apa? semua. Oke, selamat malam, Suster. Selamat malam Suster Nick, apa kabar? Kabar baik. Sip. Pesan ke Kalimantan Suster Nick ya. Halo? Siap-siap berangkat ke Kalimantan. Iya. Enggak jadi itu. Asal jangan ke mantan kali ya. Boleh ke Kalimantan, jangan ke mantan kali. Ya itulah ini. Papa Skaris. Ah.
Bisa. Di mana di Salom? Panas tak itu? Di sini panas ya di Malang. Di Salom dingin. Kalau mau Enak cari ya. dingin ke sini. Aku baru dari sana itu. Kapan? Mur ulang tahun itu. Selamat ulang tahun untuk Suster Justin. Iya, tapi sudah keluar. Ada yang ulang tahun ya? Iya, ada Iya. yang ulang tahun. Suster Justi. Oh, Tapi sudah keluar nih. Sudah keluar. Agnes, Surabaya. salam. Ya. Yuk, Oke. sampai ketemu ya. Oke, terima kasih. Ya.